that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najian Mayora dengan NPM 239110099. Di sini saya ingin memberikan sebuah dakwah yang berjudul Pentingnya Komunikasi dalam Islam sebagai wujud kasih sayang Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan kesempurnaan akal dan lisan untuk berkomunikasi, sehingga kita dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan kita kepada orang lain. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, suri teladan terbaik dalam menyampaikan pesan-pesan kebenaran dan kasih sayang kepada umat manusia. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya komunikasi dalam Islam, yang tidak hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga bagian dari ibadah dan wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Komunikasi adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena melalui komunikasi kita dapat membangun hubungan dengan orang lain, menyampaikan kebutuhan kita dan memahami kebutuhan orang lain. Komunikasi dalam Islam adalah bagian dari fitrah manusia sejak Nabi Adam diciptakan. Allah telah mengajarinya nama-nama benda itu adalah bentuk awal komunikasi. Maka komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia dengan sarana untuk saling memahami. Dengan komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dalam Islam, komunikasi tidak sekedar menyampaikan pesan, tetapi memiliki tujuan yang mulia, menebar kebaikan, mempererat persaudaraan, dan membangun ketakwaan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syuhuba wa qabaila lita'arafu inna agramakum innallahi attaqum innallaha halimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya di sini, dalam Al-Quran banyak istilah komunikasi seperti kaulan syadida, perkataan yang benar, kaulan laina, perkataan yang lembut, dan baligho, pesan yang sampai. Ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan pesan dalam Islam. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan dalam berkomunikasi, serta memastikan bahwa pesan kita sampai kepada orang lain dengan jelas dan efektif. Rasulullah SAW juga dikenal sebagai komunikator terbaik. Beliau menggunakan berbagai metode komunikasi dalam dakwahnya, seperti metode bertanya, memberi perumpamaan, diam yang bijak, hingga menyentuh hati dengan akhlak. Ini semua adalah bagian dari komunikasi Islami yang efektif dan dapat komunikasi contoh bagi kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi dalam Islam sangat luas, meyakinkan, mengajak kepada kebaikan, menghibur, mengingatkan, bahkan menguatkan spiritualitas umat. Maka jangan pernah remehkan satu kata baik yang kita ucapkan, karena bisa menjadi pahala. Kita harus menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan yang positif dan mempererat persaudaraan antara sesama manusia. Bentuk komunikasi Islam mencakup komunikasi dengan Allah, seperti doa dan zikir, komunikasi intrapersonal seperti merenung, dan komunikasi interpersonal bermuamalah dengan sesama. Semua bentuk ini membentuk kehidupan yang lebih bermakna dan dapat meningkatkan kesadaran spiritual kita. Prinsip-prinsip komunikasi Islam sangat luhur: ikhlas, jujur,
bersih hati, berkata positif dan menghindari ghibah, fitnah, atau kebohongan. Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kita harus menggunakan komunikasi untuk membangun hubungan yang positif dan mempererat persaudaraan antara sesama manusia. Kita dapat berkomunikasi dengan Allah melalui doa dan zikir. Doa adalah sarana untuk meminta petunjuk, ampunan, dan rahmat Allah. Zikir adalah cara untuk mengingat Allah dan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dengan berdoa dan berzikir, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah dan meningkatkan kesadaran spiritual kita. Kita dapat berkomunikasi dengan manusia melalui berbicara, menulis, dan berinteraksi secara langsung. Kita harus menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan hormat dalam berkomunikasi dengan manusia. Dengan berkomunikasi yang efektif, kita dapat membangun hubungan yang positif dan mempererat persaudaraan antara sesama manusia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan hewan melalui cara-cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Kita harus memperlakukan hewan dengan baik dan tidak menyakiti mereka. Dengan memperlakukan hewan dengan baik, kita dapat menunjukkan kasih sayang kita kepada makhluk lain dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Bahkan kita dapat berkomunikasi dengan tumbuhan melalui cara-cara yang bijak dan penuh tanggung jawab. Kita harus merawat tumbuhan dengan baik dan tidak merusaknya. Dengan merawat tumbuhan dengan baik, kita dapat menunjukkan kasih sayang kita kepada makhluk lain dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Di zaman ini, informasi begitu cepat menyebar, maka kita perlu memegang prinsip komunikasi Islam, seperti menjaga privasi orang lain dan tidak menyebarkan hoaks. Dalam Islam, menyampaikan kabar pun harus penuh tanggung jawab. Kita harus selalu berusaha untuk menjadi komunikator yang baik dan efektif dalam segala aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita dapat membangun hubungan yang positif dan mempererat persaudaraan antara sesama manusia, serta meningkatkan kesadaran spiritual kita dan menjaga kelestarian alam. Mari kita jadikan komunikasi sebagai sarana ibadah dan dakwah. Komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang menunjukkan akhlak Islam dalam setiap ucapan kita. Akhir kata, marilah kita jadikan komunikasi sebagai sarana untuk membangun hubungan yang positif dan mempererat persaudaraan antara sesama manusia, serta meningkatkan kesadaran spiritual kita dan meningkatkan kelestarian alam. Baiklah, sekian dakwah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان